Hati-hati, kalau nanti saksi ahlinya itu ketemunya sama saya bongkar. Jangan sampai malu. Pokoknya jangan gunakan data ini untuk ke pengadilan, akan malu. Si Abah mau turun si Abah. Dia bekerja pada perusahaan farmasi. Ya. Jadi Jessica itu bekerja di perusahaan ambulans, bagian desainer grafis. Jadi ada 3 dokter yang melakukan otopsi, kemudian pimpinannya adalah Dr. Musyafa. Yang memeriksa adalah Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slami Purnomo. Sebenarnya tidak enak saya ucapkan di sini. Ada yang mau menikah, seorang ayah, si anak tidak setuju. Udah dapat poin belum? Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya. Mama. Tapi Mang In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Ada linknya ada di Deskripsinya. ya. Ternyata 3 hari yang lalu udah dipost sama narasi nih ya hasil Ya. analisa apapun itulah ya yang dilakukan sama tim narasi nih. Kita penasaran Iya. gitu. Terus ini Nyo. Makin banyak keblunderan dan ada lagi nama baru. Terakhir kan paling baru Amelia, ini ada lagi. Oh, ada lagi. Aduh anjir, makin diundang podcast teh. Dari kubu sebelah sana makin muncul nama-nama baru. Bahkan dikonfirmasi sama Bang Oto. Jadi kita di sini seperti biasa sama kayak netizen pada umumnya, kita mengcompile statement sekarang dengan jejak digital Bedul. yang terjadi pada waktu itu gitu. Bedul. Biar enak. Ini buktinya nih gitu. Iya, Jadi bedul. nih. Aduh, makin liar, makin panas, makin blunder, makin banyak nama baru. Kita langsung ke narasi dulu aja kali meluncur. Ninyo, narasi bikin 3 hari yang lalu. Penasaran banget memang isinya nih ya. Jadi flashback nih, siapa aja polisi yang waktu itu pegang kasus kopi cyanida, Jessica Mirna. Narasi daily. Polisi dalam kasus Jessica Mirna naik jabatan, pangkat dan dapat bintang. Wow. Nggak kayak kenal gitu, kayak kenal Jagi People. Lay. Polisi-polisi dalam kasus Jessica Mirna naik jabatan, pangkat, dan dapat bintang. Udah pada nonton Ice Cold belum? Film dokumenter Netflix ini sempat trending dan karenanya kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh terpidana Jessica Wongso kembali dibicarakan. Nah, nggak cuma soal kejanggalan kasusnya aja, ada hal menarik lain yang bisa dikulik. Polisi-polisi yang terlibat mengusut kasus itu. Ada Ferdy Sambo, Krisnamurti, dan Heri Heriawan. Sejauh mana keterlibatan mereka dalam kasus itu? Krisnamurti merupakan perwira menengah yang menangani kasus pembunuhan Mirna. Saat itu, Krisna menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Besar alias Kombes. Doi ini yang memimpin penyidikan pembunuhan Mirna, melakukan gelar perkara dan menetapkan Jessica sebagai tersangka. Nama kedua, Heri Heriawan. Waktu kasus Jessica, Heri adalah Kasubdis Jatarnas di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ia sempat diduga menggoda Jessica kala pengambilan BAP. Nah, ini yang ditunggu, Ferdy Sambo. Ketika kasus Jessica hype, dia bawahannya Krisna, tepatnya Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus ini nggak bersih amat. Nama Krisna pernah di-mention sama Jessica dalam persidangan. Jessica bilang kalau dia dipaksa Krisna buat mengaku meracuni Mirna. Gini kata Jessica. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka. Tuh, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Krisna sendiri menampik pengakuan Jessica. Jessica kemudian tetap dijatuhi penjara 20 tahun. Nggak lama setelah kasus Jessica Mirna mereda, para polisi ini naik jabatan. Pada Juli 2016, Krisnamurti dipromosikan jadi Wakapolda Lampung. Dan pada 2017 naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal Bintang 1. Heri Heriawan juga begitu, naik pangkat ke Kombes. Sementara Sambo pun sama, naik jabatan jadi Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Promosi jabatan ini disebut-sebut akibat prestasi dalam menangani kasus-kasus besar, salah satunya kopi cyanida. Oh iya, bersamaan dengan kasus kopi cyanida ini, polisi tengah gencar mengampanyekan turn back crime.
Kampanye ini jadi sorotan setelah serangan teroris di MH Tamrin pada awal 2016. BTW, Turn Back Crime adalah program dari Interpol dalam rangka perlawanan terhadap kejahatan terorganisir. Kasus Jessica Mirna yang menyedot atensi publik makin bikin kampanye Turn Back Crime dapat apresiasi positif, termasuk kepada pentolannya, Krishna Murthy. Sekarang, Krishna menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dengan pangkat Irjen Pol Bintang 2 sejak 2022 lalu. Lalu, Hedi bertugas di Densus 88 dengan pangkat Brigjen Bintang 1. Nasib serupa sempat diperoleh Sambo. Karirnya moncer sampai naik pangkat jadi Kadif Propam Polri dengan pangkat Irjen Pol Bintang 2 sejak 2020. Kacaunya, Sambo sekarang dipenjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ya ini penulis-penulisnya, editor tuh yang bikin sampul, produser eksekutif, manajer tuh ada namanya gitu kan ya. Aduh, kenapa dikaitinnya sama kenaikan jabatan sama yang megang kasusnya. Tapi Mama mau berpositif tinggi aja, itu mah kebetulan aja kali ya. Kebetulan ya karena sudah menyelesaikan kasus ini gitu, yang berat gitu ya kasusnya. Sudah waktunya naik jabatan gitu ya. Gerah Mang. Ini Dino. Gitu. Narasi telat sekalinya bikin bahaya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa kayak aku masih menunggu yang lainnya gitu dari Mbak Nana pastinya. Dari narasi tim narasi deh gitu ya. Kita ke nextnya boleh aja yuk. Boleh dong. Nextnya aja yuk. Yo, ini ada klip yang diedit lagi sama kreator TikTok, dibikin jedak-jeduk tapi jadi seru. Nanti kita lihat yang full yang tanpa jedak-jeduknya ini. Ciki people. Play. Hati-hati, kalau nanti saksi ahlinya itu ketemunya sama saya bongkar. Jangan sampai malu. Pokoknya jangan gunakan data ini untuk ke pengadilan, akan malu. Si Abah mau turun si Abah. Jadi kenapa sih ngomong kayak gitu si Abah? Kenapa? Ini berawal dari keblunderan menurut Mamang ya. Keblunderan dari Bapak Edi Darmawan yang nunjukin CCTV. Oke. Yang dia mention nggak pernah ditunjukin sebelumnya, dikunci, diseneng banget segala macam. Betul. Si Abah ini sebagai pakar telematika ya mungkin tergerak untuk coba pengen lihat gitu kan. Dan ternyata sudah sama dia sudah diolah untuk dilihat segala macam, dianalisa datanya dan dia memegang datanya buat nanti kalau menurut dia nanti kita play juga. Kalau misalkan dibuka kembali dan dia dipilih, oke, kita buktiin. Ahli yang lawan gua bongkar ini, dia udah megang dulu sebelumnya. Gila. Ibaratnya belum tentu nanti ada PR, tapi udah ngerjain aja gitu. Biar nanti pada waktunya ada PR nih gitu. Ini kita lihat keterangan meluncur. Cus. Nih langsung dari sumbernya di channelnya Dr. Richard Lee Mars. Mohon izin dok. Ciki people. Play. Dia megang sesuatu loh. Dia megang sesuatu. That hand bukan she ya. Saya bilang that hand grabbing something. Nggak tahu siapa itu. Nggak tahu siapa itu. Saya yakin bukan, karena ada suatu cirinya yang itu bukan tangan dia. Tetapi saya nggak mau kasih tahu cirinya apa. Nanti kalau ini dipakai pengadilan, saya bilang siapapun yang pakai pengadilan saya turutin ke kamera ya. Hati-hati. Kalau nanti saksi ahlinya itu ketemunya sama saya bongkar. Jangan sampai malu. Pokoknya jangan gunakan data ini untuk ke pengadilan, akan malu. Karena Abah berpikir bahwa itu bukan tangan Jessica. Bukan berpikir, udah data yang ngomong. Bukan berpikir lagi ya, ini berarti udah datanya. Udah menganalisa, udah ada gitu hasil datanya ya. Karena aku pikir kemungkinan besar ya Abah yakin banget gitu sampai berani kayak ngasih bisa dibilang ultimatum gitu ya buat nanti siapapun kalau misalkan ini dibuka lagi terus adu lagi, diolah lagi keterangan ahli segala macam, mungkin Abah dipanggil gitu kan, karena waktu itu ada kayak dialog di TV One kalau nggak salah ya Bang Otto via Zoom kan, dia bilang saya waktu itu nggak kenal Abah sih, kalau kenal langsung saya pakai aja. Nah itu singkat cerita, siapapun nanti kalau dibuka lagi si Abah diturunin dan ngelawan dia, kalau masih pakai bahan yang punya CCTV-nya nih di counter langsung. Makanya kayak mungkin ngerimain daripada nanti malu repot segala macam, ini gak usah dipakai bahannya kalau misalkan dibuka lagi gitu. Bah ini pas nonton ini kemarin kita yang ngeri sih Abah. Oke, kita lanjut dikit Mang. Lanjut dikit ayo. Saya ngomong di sini nggak main-main, udah data yang ngomong. Oke. Nah kalau kita bisa ada di situ sekarang dengan potongan yang kayak gini, harusnya juga bisa menggambarkan yang kejadian-kejadian tidak kelihatan. Kalau ahlinya pintar
bener ahli dia kasih tahu dia apa namanya untuk diungkap kepada pengadilan demi hukum. Tayangkannya dua layar. Ini dari kamera ini dari kamera itu. Yang nggak kelihatan dari kamera itu, gerakan dari kamera ini nggak kelihatan. Oh, ketutupan daun dikit lah, dari sana ketutupan tas. Tapi minimal gerakannya ada yang sama dari bayang-bayangan. Sinkron istilahnya, Saya Bang. ngeliat tangan dia ada sempat lewat di balik daun, nggak kelihatan kan? Tapi dari sini nongol, di balik daun, habis itu nongol. Nah, ini bisa kita hitung. Durasinya, gerakannya, naiknya nanti di situ dihitung. Nah, waktu disinkronkan itu kelihatan. Oh, ini benarin. Iya, misalnya benar ini benar gerakan. same time. Bener gitu, same time, jam berapa, tanggal berapa kejadiannya. Kan dibilang itu cuma di scope sampai di zoom banget nih. Udah di zoom banget, kemudian sampai jamnya aja nggak ketahuan kejadiannya. Bagaimana itu bisa memastikan kejadian di hari itu dan jam keberapa. Itu kalau istilah di Iya. editing tuh di multicam. Soalnya kalau mau pakai berapa cam buat ngesinkronin ya, di time-nya dicek gitu. Iya. Liar. Ya, gitulah nih, ada lagi ya, kita kasih lagi nih meluncur. Terus. Ninyo, Iya. permasalahan kemarin biar lebih hangat lagi, anget lagi. Netizen udah dia mengkompil nih. Permasalahan blunder atau ketidakkonsistenan. Oke. 7 tahun yang lalu dengan yang sekarang baru diklarifikasi, konfirmasi nggak ngerti. Cek people. Play. Diantar orang tuanya kan, seperti itu kan. Ini Nah, yang saya kemudian- potong. Jessica itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. Beberapa hari sebelumnya juga dia sudah datang. 7 tahun Itu lalu terlihat ini. jelas mengapa saya sampai nggak ada melihat di 9 CCTV-nya nggak ada. Ada 9 CCTV. Jadi dia datang bukan pada saat hari H dia mau mengeksekusi Mirna, tidak. 3 hari sebelumnya itu pun dia sudah datang. Mengatakan Dia kan sama Pak Oto. Ini sama orang yang langsung 7 tahun kemudian dikonfirmasi. Jessica udah datang Ya. loh ke kafe itu. Itu yang kemudian kemarin saya saya sempat konfirmasi juga dengan teman-teman di Polda, karena seingat saya waktu itu kan diperlihatkan dan kemudian saya konfirmasi juga ke Pak Krisnamurti mengenai yang saya katakan, karena waktu itu kan CCTV yang diberikan kepada saya itu ada 9 dan kemudian saya melihat jam-jamnya itu. Saya sempat melihat bahwa mengenai tanggal itu kan kejadian tanggal 6 Januari. Itu kalau saya tidak salah ingat saya sempat melihat yang tanggal 3 Januari. Karena kemudian kan CCTV yang itu tidak hanya pada hari itu saja tapi beberapa waktu sebelumnya. Itu saya konfirmasi kemarin mengenai CCTV yang saya lihat itu, apakah itu pada satu hari yang sama ataukah pada hari yang berbeda. Konfirmasi dari penyidik yang waktu itu menangani itu ternyata memang pada hari yang sama memang. Oh, Jadi jamnya saja yang berbeda. Oke, jadi ini dikoreksi pernyataan tersebut. Ya. Jadi bukan hari yang beda. Ya. Gitu ya. Ini masalahnya ahli loh, salah ngomong bahaya loh. Masalah kalau kita flashback lagi 7 tahun yang lalu di sini, Ya. berarti, mohon maaf ini Maya, ini mah logika goblogan kita aja. Beliau datang untuk ibaratnya debat lah ya di acara TV ini dengan data yang beliau belum konfirmasi gitu. Yang belum tentu benar gitu lah ya. Ini dia sendiri ngakuin bukan belum tentu benar, belum dikonfirmasi data ini benar atau enggak gitu. Oke. Karena kan data ini kan data turunan dari ini pihak penyidik gitu. Dia sebagai jubir yang mewakili ibaratnya kan, sebagai ahli mewakili gitu. Yo, masalahnya ahlinya. Kita kita mah kaum ini Kita mau kaum wadidaw salah ngomong ya udah. Ahlinya. Iya. Ahli. Kayak misalkan Dokter Jaya nih salah ngomong aja. Wah iya keracunan cyanida warnanya ungu abu-abu gitu kan. Wah ini ungu abu-abu keracunan cyanida berarti. Kemarin salah, ternyata saya salah ngomong, Iya, harusnya merah ungu gitu abu-abu ya kan. ternyata kejepit pintu itu mah. Habis pemilu tintanya ungu gitu. Tapi ahli masalahnya. Tunggu, pertanyaanku sih satu. Kalau dari statement Pak
Prof Edi yang di sini yang dia bilang tanggal 3 itu kan katanya ya kan CCTV itu kan yang dicek nggak cuma di hari itu gitu kan. Kenapa harus tanggal 3 gitu loh? Kan kalau misalnya diceknya kan pasti sehari sebelum sama sesudah enggak pasti sebelumnya Yong. Sebelum dong. Ya dia nge-track semaksimal yang dia bisa aja. Iya, maksud aku kenapa tercetus tanggal 3 sedangkan hari sebelum hari itu tuh banyak hari loh gitu. Nggak tahu ya dari sekian tanggal kenapa harus tanggal 3 gitu kan. Betul. Karena kan banyak gitu loh kalau mau emang kan ya kan kita ngeceknya nggak cuma di hari itu doang, pasti ke hari-hari yang sebelumnya gitu. Cuman pertanyaanku itu satu, kenapa kok bisa di tanggal 3 yang diambil gitu? Kenapa harus 3 hari sebelumnya yang diambil nggak gitu? Nggak tahu, aku nggak ngerti, ngeri Mending kita lanjut ke keblunderannya lah ya. Okay. Nyo, di Bang Densu. Ya. Pak Jaksanya yang ngomong Dokter Amelia. Ini kita ke masalah Dokter Amelia juga kan. Terus dikoreksi sama Bapak Prof Edi. Amelia itu. Amelia gitu. Ternyata di close the door Prof Edi dia yang ngomong Dokter Amelia. Ceki people. Hey. Merah Cherry ya. Periksa berita acara pemeriksaannya BAP-nya Dokter Amelia. Dokter Amelia itu yang memeriksa itu dia mengatakan bahwa memang mukanya Mirna itu. Data-data yang Anda perlihatkan juga, itu saya tidak melihat ada data BAP Lia Amalia. Itu petugas rumah duka Darmais. Di situ dikatakan bahwa pada saat dia melakukan rias itu muka korban kemerahan. Berbeda dengan keterangan dari Dokter Jaya. Itu Anda dapat tidak? Nah, kita cross check dulu ke yang terbaru meluncur di sini Nyo. Dari Diskursus.net nih. Baru 9 jam yang lalu ceki people. Nah, kalau misalnya Dokter Jaya itu kan mengatakan bahwa tidak merah gitu ya, karena tidak merah maka bukan sianida penyebab kematiannya. Tapi ada satu saksi yang menyatakan bahwa tapi tidak dijadikan saksi ternyata ya dari rumah sakit Abdi Waluyo kalau saya tidak salah, yaitu namanya Amelia. Saya nggak tahu ini siapa sebetulnya. Tapi dia yang mengaku melihat itu jenazahnya merah dan tapi tidak dijadikan saksi, hanya di BAP. Menurut Anda? Iya, semakin mereka bicara banyak semakin terbongkar semua ini. Oke. Amelia ini bukan dokter. Dia itu adalah orang yang memandikan jenazah. Anda yakin itu? Ada berita acaranya. Oh gitu. Ada berita acaranya, biar kita bacakan. Ya udah nggak apa-apa. Ya, nanti bisa di-insert aja, kita di-insert saja. Ya. Dia itu memandikan mayat. Ya kan? Lantas tidak dihadirkan. Kalau itu betul-betul merah, kenapa mereka tidak hadirkan? Itu menguntungkan mereka kan? Ada apa? Saksi ini tidak dihadirkan. Dan kalau saya tidak keliru, katanya dibacakan kesaksiannya. Dibacakan, Anda nggak dengar di persidangan? Saya dengar di podcast dibacakan. Di podcastnya Bang Denny. Itu tidak dibacakan. Definitely. Di BAP saja tapi tidak dibacakan ya. Nah sekarang kita tahu kan ada ahli hukum juga. Kalau tidak keterangan yang diperoleh di persidangan itu yang dipakai itu apa sih? Keterangan yang diucapkan di persidangan. Tapi selalu saya mau bertanya dulu ya, Yasmin. Banyak sekali saksi-saksi yang dari mereka itu yang tidak dia tampilkan di persidangan. Kenapa yang itu kira-kira? Itu harus tanya mereka. Bener ya? Secara logika lu lihat, iya merah. Ini bisa menguntungin kita nih. Iya, karena dia kan lihat langsung gitu katanya kan. Logikanya kenapa nggak ditampilin? Betul. Terus iya sih. Iya nggak? Apa urusannya Bapak Edi lagi? Jangan nanti dihukum mati. Gua nggak mau, gua mau nyiksa seumur hidup gitu. 20 tahun. Apa kayak gitu? Enggak, tapi Mang kalau misalnya alasannya kayak nggak mau dihukum mati, tapi kan ada di Pak Edi gitu kan. Pak Edi kan ngasih foto. Kalau ini ada nih fotonya Mirna yang mukanya merah gitu. Kenapa nggak didatangin juga? Maksudku gini loh. Kalau misalnya itu foto bisa dihadirkan di sidang, kenapa si saksinya yang ngelihat mukanya merah gitu, kulitnya merah, kenapa nggak didatengin? Ya karena nggak ngelihat mungkin, nggak tahu juga. pusing. Nah itu perihal Amelia. Keblunderan lagi meluncur. Ninyo, yang menurut netizen ini sebuah keblunderan lagi ya. Jangan sampai nanti di next podcastnya klarifikasi lagi kalau belum mengkonfirmasi ternyata gitu. Iya. Ini keblunderan apa? Ceki people. Lalu kemudian yang satu lagi, dia bekerja pada perusahaan farmasi. Ya.
Jadi untuk mendapatkan racun itu tidak mudah, apalagi tidak susah buat dia karena bekerja di perusahaan farmasi, apalagi itu kan dalam bentuk serbuk garam. Makanya dalam saya membaca BAP-nya Profesor Budi Sampurna itu dalam bentuk natrium cyanida. Prof, Jessica kerja di perusahaan farmasi, kata beliau gitu kan, makanya ngaksesnya gampang gitu. Oke, anggaplah benar dulu kerja gitu. Apakah benar gitu orang-orang atau yang kerja di perusahaan farmasi gitu dapat gampang minta sianida gitu? Mungkin kalau some people ada yang kerja di farmasi juga bisa infoin. Oh, ya ternyata emang gampang gitu. Atau enggak lah, di sana kan ada SOP, enggak segampang itu. Ferguso gitu misalkan kan. Anggap itu kalau benar. Mungkin minta konfirmasi ke some people yang kerja di perusahaan farmasi. Nah, tapi langsung di cross check sama Bang Oto nih meluncur. Ninyo, masih di podcast yang sama, cuman kita via TikTok biar langsung baca komennya. Kalau cek di YouTube susah baca komennya. Bisa scroll ke bawah, cek people. Soal kasus yang di Australia, saya harus klarifikasi juga. Katanya Jessica bekerja di perusahaan farmasi dan akses untuk mendapatkan sianida itu mudah bagi dia. Menurut penjelasan yang belakangan kita lihat lah, saya nggak perlu nyebut siapa. Dan secara profil itu jadinya cocok. Dan pernah mencoba bunuh diri dan sebagainya. Jadi itulah yang digiring, saya bilang itu terhadap Jessica yang dijudge. Dibilang dia bekerja di perusahaan farmasi sehingga dia tahu sianida dan tahu cara menggunakan sianida. Ini kan kira-kira yang ditampilkan. Itu tidak benar. Sungguh-sungguh tidak benar. Saya nggak tahu dari mana mereka dapat cerita itu. Dan bagaimana mereka berani membuat cerita seperti berani itu. Berani banget kalau memang ini. Jessica itu bekerja di perusahaan ambulans, bagian desainer grafis. Desainer grafis. Kok jauh sekali ya? Maksudnya dari desainer, terus dikatakan sebagai farmasi. Itu. Kayak mungkin anjir gue sekian tahun kuliah di kafe, masa tiba-tiba langsung kerjanya di farmasi itu. Iya benar. Kalau mau cross check sebenarnya kan ini kan balik lagi dari dua orang. Enak kan nanya Jessica-nya langsung gitu. Betul. Kalau enggak ya cross check ke yang kenal sama dia gitu. Kalau enggak cross check ke yang diduga kantornya atau kantor farmasinya mana, kantor desain grafisnya mana tuh. Cross check aja ya. Ada pernah bekerja nggak, ada surat keterangan kerja, kan pasti ada historikalnya. Betul. Kalau mau lebih simpel lagi cross check aja gitu di ini apa namanya, di perkuliahannya. Lu ngambil mata kuliah apa gitu. Kalau misalkan ngambil desain grafis ya nggak akan mungkin kerja jadi apoteker di farmasi. Nggak mungkin diterima juga kan. kan. Perbedaan juga farmasi loh, nggak segampang itu loh. Harus belajar dulu dong. Tolonglah. Ya Allah. Nggak cukup, ada lagi keblunderannya, salah mention nama meluncur. Ninyo, dari podcast yang tadi juga nanti ditampilin di podcastnya bagus biar lebih enak gitu kan. Cross check nih kemarin kayak gini jejaknya nih gitu kan. Salah mention nama kalau kata Pak Oto, karena nama yang di-mention yang melakukan otopsi kalau nggak salah itu lu nggak ada di BAP. Siapa lagi? Sebut aja siapa, sebut makin banyak ceki-ceki people. Baru hari ini saya mendengar pernyataan jujur daripada Pak. Pernyataan jujurnya hanya sebagian ya. Dia mengatakan, coba diputar dulu ya, biar supaya saya jangan salah nanti jadi fitnah pula lagi. Coba. Terlalu gegabah, bahkan bahasa kasarnya ini terlalu bodoh. Kalau dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Jadi mereka melakukan itu. Yang melakukan itu dipimpin oleh dokter Musyafa. Kalau dokter Slamet itu sebagai apa? Termasuk Slamet Purnomo. Jadi ada 3 dokter yang melakukan otopsi, kemudian pimpinannya adalah dokter Musyafa. Ya, tanggapan Anda? Thank you so much for this. Karena apa? Karena sudah dikonfirm no otopsi, no crime. Berarti kalau sudah tidak ada otopsi, tidak ada crime, berarti perkara ini harus berhenti. Tinggal Prof. Edi mengatakan ini otopsi. Nah karena itu. Kan itu persoalannya. Tunggu dulu, di pause dulu sampai di sini.
kayaknya feelingku bener, Bang Oto mau mengcounter dari sisi ada atau tidaknya otopsi. Iya. Sebenarnya kan dari Prof Edi yang tadi dia bilang kan itu sebenarnya tujuannya untuk menekankan bahwa gila kali kalau sampai melakukan ini nggak ada otopsi, pasti kita otopsi lah gitu. Iya, Terus kalau di cross check sama keterangan yang waktu di podcast Bandensu dibilang otopsi parsial. Di cross check lagi di Dr. Richard sama Dr. Jaya gitu kan, meyakini bahwa otopsi itu yang namanya otopsi harus membuka 3 rongga. Iya. Dr. Richard kemarin nekenin lagi. Iya, dan bukan cuma Dr. Jaya doang gitu, tapi dokter apa sih? Dr. Richard dan guru besar. Ya, guru besarnya Dr. Richard dan gak cuma satu orang gitu, beberapa gitu, dan semuanya ngomongnya sama kan. Kita lanjut lagi. Lanjut. Karena dilakukan oleh Dr. Musafat, ya kan? Saya mau buktikan di dalam persidangan tidak pernah ada muncul nama ini, Dokter Musafat. Yang muncul Karena Dr. Slamet dan melakukan revisum repertum di sini, Anda boleh baca. Mana? Datanya BAP. Datanya mana? Oh, ini. Dokter pemeriksa sampel tadi itu. Ya. Saya nggak bilang otopsi ya. Jadi Siapa pertama aja itu? kita bilang dulu. Pertama dibilang no otopsi, no crime. Oke? Seandainya pun, seandainya pun dikatakan umpamanya dia maksudkan ini diambil sampel doang, maka yang memeriksa itu bukan Dr. Musafat. Yang memeriksa adalah Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo. itu dua-duanya hadir di persidangan. Satu yang hadir, Dr. Dr. Slamet. Ini yang melakukan. Nah, tiba-tiba ada muncul orang lain, siapa ini? Kalau ada, kenapa tidak masuk dalam berita acara? Saya bertanya. Kalau ternyata Dr. Musafat yang melakukan otopsi, tapi yang taken di sini Slamet, berarti frauds dong. Ini frauds dong. Kalau misalnya dikatakan bahwa ini timnya. Bagaimana? Timnya Dr. Musafat. Misalnya ini harus ada namanya di situ. Harus ada namanya di situ. Iya, karena ini urusannya kasus ya. Jadi nggak boleh nyatut gitu loh. Yang otopsi si A, saya bikin nama saya. Yang otopsi si B, nggak boleh nyatut. Nah, yang di sini jelas pemeriksa Dr. Slamet dan Dr. Arif. Kalau benarlah yang dikatakan mereka itu bahwa ada dokter lain yaitu Musafat yang memeriksa, berarti dokumen ini palsu. Oke. Iya dong. Nah, oleh karena itu berarti saya bisa sudah patahkan Dr. Musafat tidak melakukan otopsi, tidak melakukan sampel. Karena dia tidak melakukan otopsi dan tidak melakukan sampel, maka confirmlah no otopsi, no crime. Kalau sudah no otopsi, no crime, berarti perkara sudah sebenarnya kita akhiri. Netizen juga sudah harus puas, sudah jelas, sudah jelas. No autopsy, no crime. Praise the Lord. Dia sudah mengakui ini. No autopsy, no crime. Semua ahli mengatakan no autopsy. Dan dia mengatakan malah mengalihkan bahwa ada Musafat lagi. Nggak ada ini. Tapi Prof Edi itu adalah saksi ahli ya. Dia bukan menentukan. Maksudnya begitu kan? Iya, tapi dia menyatakan mengkonfirm katanya ada ahli, ada dokter Musafat yang mengotopsi. Kalau benar itu, kenapa tidak disebutkan di sini? Betul. Itulah pentingnya kalau kata Dokter Jaya tuh ngomong lah yang memang sesuai kapasitasnya. Betul. Dan knowledge-nya gitu, biar nggak kemana-mana. Kalau kayak gini jatuhnya blunder sendiri gitu. Udah kemana-mana nih potongannya. Iya. Musyafat, siapa Dokter Musyafat? Kemarin Dokter Amelia. Terus ini, aduh, kenapa? Enggak, aku bingungnya tuh ruang lingkupnya Edi semua gitu. Pak Edi Darmawan, Prof Edi. Sama ini Mang, kalau aku sih karena apa ya, ini menurutku kayak aku menganalogikannya tuh kayak misalnya ada barang datang gitu, terus aku yang ngecek gitu barangnya nih, ya otomatis aku yang tanda tangan di situ karena aku yang ngecek gitu. Nanti bertanggung jawab kalau misalnya kenapa barang-barangnya gitu. Kan nggak mungkin aku yang ngecek, Mang tanda tangan. Nggak mungkin dong, karena orang aku yang ngecek kok gitu dong. Joki berarti, joki tanda tangan. Nggak mungkin dong joki. Nggak mungkin dong tanda tangan atas nama. Karena kan langsung pengecekan kan seharusnya kan. Sekarang kalau gini Mang, logikanya kalau misalnya ahlinya aja kita
ada miss ragu gitu, gitu, ragu. Ya terus kita mau percaya sama siapa gitu. Mau yakin sama siapa ya salam. Kita kasih nextnya. Tunggu Bang, Oh, belum. sebelum next itu aku tadi salvok waktu di awal-awal kan Di awal-awal? Pak Oto kan bilang kan, coba diputar lagi tuh saya takutnya nanti salah. Dia aja sedetail itu sampai meminimalisir kesalahan tuh sampai sebegitunya, karena takut nanti dia takut ada yang kurang sedikit gitu nanti disalahin lagi. Makanya dia minta diputar lagi biar dia nggak salah gitu kan. Dia datang mau wawancara, dia bela-belain bawa dokumen, bawa asisten yang nggak tahu ada bayaran atau enggak. Yang penting dia buat mau mencari mengungkap kebenaran kalau nggak salah dia bilang bawa dokumen biar nanti daripada salah nih tertulis di BAP gitu. Iya betul. Dan sedetail itu dia ya. Sedetail itu. Gila sih. Kita kasih next ya. Cus. Kita ceki people. Play. Sampai masuk ke berita internasional gimana Bang? Sampai masuk ke berita internasional terkait Jessica Wongso gimana Bang tanggapannya? Saya pikir itu menurut saya bagus supaya masyarakat terbuka dan dilirik siapa sebenarnya pelakunya gitu loh. Jangan-jangan pelakunya di luar, jangan-jangan pelakunya orang dalam, jangan-jangan pelakunya temannya, kita kan nggak tahu. Tetapi menurut saya tanpa diotopsi, tanpa pemeriksaan yang menyeluruh, terlalu berani hakim dan jaksa menyatakan bersalah gitu loh. Netizen berharap Jessica bebas gimana Bang? Lagi Bang kabarnya bapaknya Mirna punya foto cyanida tuh Bang. Ada arah-arah kecil. Bentuk itu gimana tuh Bang? Ya itulah makanya saya bilang tadi bahwa pelaku ini kan bisa saja keluarga. Kalau kita kembali ke asas gitu kan, sebenarnya tidak enak saya ucapkan di sini. Ada yang mau menikah, seorang ayah, si anak tidak setuju. Udah dapat poin belum? Nah, si anak ini dalam keadaan tidak setuju pergi ketemu temannya. Udah tahu kan? Nah, bisa saja dalam tanda petik bla 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 gitu. Terakhir Bang, netizen berharap kalau aduh apa ya aku nggak ngeh tadi yang diomongin gitu apa ya? Ya people tahu sendiri lah, banyak kok di TikTok. kita tidak perlu menampilkannya. Cuman yang gitu aku kan. shock tuh kenapa keluar dari Bang Kamarudin Simanjuntak gitu, di mana kita tahu namanya kemarin kan dia terlibat juga di masalah ngeberesin kasus FS gitu kan. Jadi ya bukan kaleng-kaleng lah gitu. Kok bisa analisanya ada keluar analisa seperti itu ya mungkin Santuy People ya bisa nih sendiri gitu. Bisa menilai sendiri. Gitu. Intermejo yuk. Intermejo aja ya. Meluncur. Nyo. Mending kita ke Meng aja Nyo, enak gak deg-degan. Kitanya mending lucu gemes ngeliatnya. Ada Meng yang ngambek saat mau dipinjam 100 gitu. Play. Pinjam dulu 100. Ini mungkin ngomong yang kemarin aja belum dibayar. Pinjam cepet gitu. Kanan kiri. Kanan apa kiri? Pilih dua-duanya dong. Oke, meluncur. Ini kita mute karena lagu Meng yang lagi cosplay atau latihan buat balap karung nanti 17-an. Ceki people. Play. Masalah dia naik turunin kaki juga Nyo, bukan dia seret. Cuman ya emang nyangkut aja. Gak bisa tuh. Dia naik turunin kaki tuh. Cuman begitu kiri yang naik, yang kanan yang injek kan. Allah Meng. Ya Allah. Kita kasih next ya. Cus. Nyo. Ya. Kesabaran Woyong lagi dites. Ceki people. Play. Setipis tisu dibagi 100 katanya. Anjir tipis banget. Masih. Masalahnya tuh ngeongnya tuh gemoy ya. Woyong gitu doang ngambek emosi si Woyong. Tapi gemoy kan, idola kita Woyong. Suaranya tuh kalau kayak gitu bukan kayak lagi berantem yang amang. Kayak gitu kan. Gemoy. Kan orang makin seneng ngegodainnya kan. Kita kasih next ya. Cus. Nyo. Ini Meng sebelum dikasih obat pengembang ngecek people. Emang sesudahnya kayak gimana? Ya Allah, merah pink lucu semua banget. tuh. Sesudahnya kayak gimana? Kita lihat. Ya Allah, aduh ganteng banget lagi. Kayak si Boncan ya. Iya. Ini matanya belang sebelah apa enggak? Iya, belang sebelah. Ganteng banget tuh. Oh iya, ini juga udah beda. Gila, cakep banget. Enggak, sumpah. obat pengembangnya beli di mana? Mau lah tuh. Tuh,
Gila cakep banget cowok ya. Tampan tuh ada ininya, ada loncengnya gitu. Ganteng banget. Mau kali ini mau. Kita ke lastnya meluncur. Lastnya ini ada point of view kalau kita makan rengginang, ceki people. Play. Kayaknya bukan rengginang deh kalau kita makan kayak gitu tuh. Basreng. Enggak, es batu. Oh iya, es batu juga. Tapi Meng ini terkenal loh. Di setiap backgroundnya entah makanan macam-macam, pokoknya yang keras-keras ada Meng mulu tuh. Iya. Masa dia ngunyahnya gitu? Iya, hidungnya sampai mengkerut gitu. Ada yang itu Mang, dia lagi ngunyah gitu sampai saking kerasnya kali ya, sampai ini air liurnya muncrat gitu. Ada. Dia gitu terus kan kontennya kan. Lucu banget. Ya Allah. Udahlah kita melanjut ke side to super thanks-nya. Cuish. Yo. Iya. Semakin cepat kita ke super thanks, semakin cepat deg-degan kita hilangnya. Kita meluncur super thanks kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Alfi Agatha Fiana Biprilik Win. Selamat malam Nyomang dan Santu People. Ada makin jelas aja nih banyak yang dimanipulatif. Apalagi abis nonton podcast Dr. Richard, makin bikin keyakinan 60/40 katanya. Dah yakin Jessica nggak bersalah. Oke. Nextnya ada dari Vice Pikeling. Ikutan ngomel di mari ya. Saya kenapa punya feeling kalau si Firdaus pengacara uka-uka berpihak ke keluarga Mirna ya. Siap-siap ngakak terus ini mah kalau dia udah ngebaca. Kita justru malah happy kalau Daus kesana. Daus tuh masalahnya sering banget over speak up gitu. Jadi banyak bahan gitu ya. Next ya Aisyah. Soal asam lambung naik memang banyak menyebabkan kematian. Apalagi kalau sampai GERD, dada rasanya seperti terbakar. Apa ada kemungkinan jika kematian yang disebabkan oleh penyakit kronis maka asuransinya tidak bisa cair? Jadi tidak ada yang berani mengakui kalau Mirna punya penyakit kronis tersebut. Tapi tadi kan kalau dari Bapak Kamarudin Simanjuntak dia tidak menyenggol soal asuransi, cuma menyenggol soal yang tadi gitu. Bisa didengar bundurin didengar. Ya gitu. Karena kayaknya kalau dia mau udah punya banyak duit. Iya. Nextnya tukang son hajatan. Nah bener Kak, almarhum bapak saya juga paginya belum sebelum sarapan tuh terus minum kopi hitam manis, siangnya sakit ulu hati. Saya tanya sakitnya melilit atau perih. Almarhum bapak saya bilang sakit aja, entah mungkin bener kata kakak dadanya terasa terbakar mungkin. Dan alhasil Tuhan berkata lain, almarhum bapak saya meninggal sore harinya jam 5 sore di hari yang sama. Jadi masuk akal juga apa yang dibilang Pak Otto, dan masuk akal juga kalau minum kopi belum sarapan bisa fatal akibatnya. Nextnya Cruella nih. Sampai saat ini aku masih penasaran kenapa pihak keluarga menolak otopsi, padahal itu satu-satunya cara mengetahui penyebab kematian Mirna yang sebenarnya sama. Kita lagi penasaran. Liur. Nextnya Visiar Nurwianto. Memang bener-bener the power of netizen ini ya, pengacara sejati, pengangguran banyak acara. Nyelam gitu kan pasti asli. Sumpah. Dan itu jelas butuh waktu asli. Salut banget deh bisa luangin waktu kalian, top asli, sumpah. Ini kita nyari bahan sehari-hari aja kayak sulit ya. Tight banget waktunya. Ini netizen bisa sampai sedetail itu kayak gila. Keren. Jadi penasaran Om Otto ngakak kayak lihat Stitch yang gestur mata ngelihat. Oh iya. Pasti dikasih tahu tuh. Om lihat Om. Iya. Nextnya ada dari ini lumayan panjang dari ini tuh. Salam. Mama yang sikat izin lapak komentar ya. Pengen ikut komentar masalah kopi cyanida sama Tanah Abang, anjay. Mumpung dibahas satu video. Iya boleh. Pertama masalah kopi ya, pengen ngelurusin sedikit kalau kopi pure atau kopi hitam mau Arabica, Robusta, Liberica tanpa campuran itu aman buat lambung. Oke. Boleh dicoba switch minum kopi pahit setiap hari compare sama minum kopi manis setiap hari, efeknya gimana? Itu juga banyak selentingan yang ngomong begitu, kopi pahit murni cenderung lebih aman. Yang jadi masalah kopi yang diminum almarhum Mirna itu kan kopi Vietnam yang di situ ada campuran 40 ml kental manisnya. Ini biang kerok yang bisa bikin asam lambung naik ya. Kedua, kasus ini naik dan gak stop hype-nya bukan karena es cold. Kalau menurut gue lebih ke banyaknya blunder dari pihak. Aduh ini. Andai mereka stay calm, gak banyak ngomong, yakin betul. Iya benar. Kayak ada yang kasus-kasus yang enggak speak up seminggu turun. Benar. Oke, apalagi ini melibatkan banyak influencer yang ikutan blunder pula. Udah still yakin punya data, ternyata blunder. To the Om Ded video yang dipost setelah 3 tahun hukuman, sedangkan
Seltinya, iya yang Om Ded masalah Selti, Om Ded lagi digulung sama netizen gitu kan. Ayo Om Ded klarifikasi katanya. Kasihan ini smart people di sini. Dan minggu ini juga kayaknya tren klarifikasinya dari Bang Oto yang klarifikasi omongan Prof Edi, yang klarifikasi CCTV bukan 3 hari sebelumnya. What next? Klarifikasi botol kaca, klarifikasi Jessica Wong owner Netflix. Ini aja belum diklarifikasi ya, masalah pekerjaan, terus nama baru, dokter baru. Aduh anjir. Untuk masalah Tanah Abang, mewakili Mago yang tadinya di die hard buyer di sana tapi sekarang berlari ke online. Why? Karena dari faktor kenyamanan, selain kenyamanan juga di online slightly lebih mahal tapi bisa beli satuan dan juga motif dan size nggak harus sama si Pasdet katanya ya. Belum lagi badai PHK nih sekarang otomatis daya beli masyarakat menurun dari yang terbiasa belanja grosir jadi prefer belanja ketengan. Benul sekali benul. Nextnya dari Bean Bun. Bin Bun. Urusan Tanah Abang versus online shop itu sama aja kayak dulu awal-awal muncul ojol versus opal. Ya betul. Sama sewotnya sama katanya. Sama. Tuan Nugroho, malam Kak numpang lapaknya untuk berkomentar jadi makin pusing sama permasalahan ini ya. Aduh, ada pedagang Tanah Abang yang blunder lagi nih. Dasar nih bapak pedagang nggak mau keluar zona nyaman. Orangnya gampang protes ya. Oyong. Oyongnya gampang protes. Salam 3P buat semuanya. Gak sabar nih pengen lihat muka Mamang jadi adonan donat lagi. Jangan dong. Next ya. Fadil Muhammad. Malam Kak numpang lapaknya ya. Sepertinya tidak lama lagi akan terbentuk Alliance of True Justice. Beranggotakan Pak Oto, Dr. Jaya, Shinichi Kudo, Inspektur Gadget, Sherlock Holmes, Agen Mulder dan ciwi-ciwi nyenging. Itulah semuanya lah ya. Kalau soal Tanah Abang, sepengamatan Ane tiap menjelang Lebaran masih rame kok. Soalnya Ane kalau berangkat kerja selalu naik kereta ke stasiun Tanah Abang dan tiap mau Lebaran selalu banyak mak-mak yang mau beli baju ke tuh Tanah Abang sabar gitu. Maida Pratama sepertinya GERD ya kalau nggak makan terus minum kopinya sepertinya juga strong kawal terus ya Nyemang siap. Yomi Lovers, masyarakat jadi cancel IBA karena ngeliat penjual Tanah Abang yang songong dan egois mau kaya sendiri tanpa berkaca untuk perbaikan kualitas dan ngikutin zaman. Awalnya sumpah kasihan gitu kan. Oh iya, terus kok sini kok ngelunjik gitu. Ngeluncak. Oh iya, di UK nitip lapaka cuman mau komenin Mamang nih. Aduh parah, Mamang bilang asam lembang pas aku minum. Oh iya, asam lambung kemarin hampura ya. Auto muncrat minumanku, basahin HP. Nyonya nggak nyadar kali ya, soalnya kalau nyadar biasa langsung dikoreksi ucapannya. Biasa. Masalahnya Mamang udah biasa ngomong asam lembang, jadi kayak udah nggak aneh di telinga Nyonya. Emang biasa suka meleset-meleset di Soledad gitu. Last of the Last ada Cinta Amelia. Ikut lapak Kak. Aku sih nggak bela siapa-siapa karena barang bukti paling ampuh udah nggak bisa diotopsi. Jadi bakalan terus samar kayak gini. Jujur jadi kasihan sama almarhum. Karena kasusnya masih blunder. Coba aja dulu otopsi keseluruhan pasti lebih jelas apa dan siapa yang salah dan nggak ada yang dirugiin. Oh ya Nyomang, aku penasaran tes DNA Bang Densu katanya. Kalau hasilnya beda bakalan geger Indonesia versus Singapura katanya. Aku menanti. Iya, nggak ada kabar, nggak ada mungkin. Padahal September katanya. Iya, sekarang udah Oktober. Mungkin ibu DJ-nya lagi sibuk. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang atau berkomik-komik petisan bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut deh seperti biasanya dan Mamang, Dua cabut dulu dan ciao.